Sekarang bagaimana cara si kereta itu ya, trolinya itu bisa meninggalkan titik-titik di sepanjang jalur supaya bisa dilihat oleh siswa. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita akan menambahkan variabel khusus supaya dia itu bisa meninggalkan marking atau titik-titik. Pertama-tama kita ubah dulu 800 ini ya. 800 ini kalau kita jalankan, dia masih di tengah-tengah, sudah pergi balik ke sini. Padahal kita maunya sampai pol. Ya, sampai pol baru balik. Berarti kita ubah jadi koord titik maksimum X. Nah, terus kemudian trolinya nggak perlu kita kembalikan ke awal, tapi trolinya kita nonaktifkan. Berarti kita tulis di sini troli titik aktif sama dengan false. Nah, maka dia tidak akan berjalan lagi nih. Kita coba ya, Ctrl Enter. Simulasi, dia berjalan, nanti sampai di sini dia akan berhenti. Nah, dia akan berhenti. Nanti kita tambahkan tombol mengulang mengulang simulasi ya. Nanti kita tambahkan tombol itu. Nah, sementara kita sudah punya sebuah simulasi yang cukup cantik, di mana dia sudah bisa bergerak di sepanjang jalur ini dan berhenti ketika sudah sampai di pojok. Tinggal bagaimana dia meninggalkan titik-titik di sepanjang trek ketika dia berjalan. Oke, berarti kita kasih di sini logika lagi ya. Meninggalkan titik. Ini artinya keterangan kode ya, ada garis miring 2 berarti dia tidak akan dijalankan. Sama seperti ini, ada garis miring 2 artinya komentar di dalam pemrograman. Bagaimana cara meninggalkan titik? Kita bisa memanfaatkan waktu dari troli. Jadi selain di sini ada waktunya aplikasi, si troli juga punya waktu tersendiri ya. Kita kasih nama jika troli.waktu misalkan lebih dari 15 detik itu artinya 15 frame artinya setengah detik, maka troli.waktu ini akan saya set jadi 0 dan dia akan meninggalkan titik. Akan meninggalkan titik dari ininya ya, berarti saya tulis mpi.titik kemudian troli.x dan troli.y. Artinya dia akan meninggalkan titik di koordinat X dan Y-nya si troli. Nah, saya coba jalankan, apakah berhasil? Sepertinya belum berhasil ya. Nah, kok tidak ada titiknya? Karena kita punya sistem koordinat dan sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat layar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam dunia komputer ada sistem koordinat layar ya, yang berbeda dengan sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat layar 0,0-nya dimulai dari pojok di sini. Ke kanan itu X positif, ke bawah itu Y positif. Ini berbeda sekali dengan kartesian ya. Kalau kartesian 0,0-nya ada di sini, X positif ke kanan, Y positif ke atas. Nah, sehingga kita harus melakukan perubahan-perubahan. Ini satuan-satuannya pasti berbeda. Di buku saya ada, di laboratorium virtual, nanti bisa dibaca, namanya bagaimana translasi antara titik koordinat kartesian ke titik koordinat layar. Ada sistem translasinya, tidak perlu saya jelaskan di sini, bisa dibaca dengan detail. Nah, untuk mengatasi hal itu, di sini kita tinggal nulis di sini mpi titik pos xy sama dengan 0. Kalau untuk mengatasi hal itu, kita kembalikan ke koordinat layar. Kalau ini 1 berarti koordinat kartesian, kalau 0 koordinat layar. Nah, apabila ini dijalankan, simulasi, nah dia meninggalkan titik.
meninggalkan titik-titik itu bisa dilihat di layar, dan titik-titiknya ini memiliki jarak yang konstan ya, jaraknya sama karena kecepatan berubah tidak berubah beraturan. Jadi gerak beraturan ya, GLB, gerak lurus beraturan. Kalau mau dia itu berubah beraturan berarti ada variabel lain yaitu akselerasi. Rumusnya jadi ganti. S sama dengan V dikali setengah A kali T kali T, kalau tidak salah seperti itu rumusnya ya. Karena rumusnya T-nya jadi kuadrat karena ada akselerasi tadi ya. Nanti kita uji coba. Nah, sekarang misi kita adalah membuat variabel untuk memulai simulasi dan tombol untuk mengulang simulasi. Nah, kita kasih tombol nih. Kita carikan tombolnya dulu di komponen BTN. Kita tarik tombol play. Ini back, ya kita cari pelan-pelan seperti ini, di drag seperti ini. Nah, ini ada tombol play, kita drag ke sana. Salah, maaf. Jangan lupa layernya ya, layernya layar konten. Kemudian yang berikutnya adalah tombol retry. Nah, ini dia. Nah, oke. Kita sekarang punya dua tombol. Tombol ini yang akan mengatur simulasi kita, yaitu dia itu mulai berjalan dan mengulang tombolnya, mengulang simulasinya. Yang play dulu kita tambahkan kata-kata mulai. Yang ulang kita tambahkan instance name ulang. Berarti kita sudah punya tombol ulang dan tombol mulai di dua ini. Sekarang kita kasih kode window action. Pertama adalah tombol ulangnya ya, saya taruh kelompok tombol, saya taruh di atas. Ini kelompok gerakan trolinya, ini kelompok variabelnya. Jadi kelompok tombolnya saya taruh di atas. Ini bebas ya meletakkannya ya. Tapi pengelompokan seperti ini jauh lebih baik. Pertama tombol mulai. Apa yang terjadi? Kita akan buat fungsi mulai simulasi. Kemudian mpi.click untuk yang ulang. Kita akan buat fungsi yang namanya ulang simulasi. Oke, berarti kita punya dua fungsi yang harus kita buat, mulai simulasi dan ulang simulasi. Sebelum itu terjadi, kita si trolinya kita stop terlebih dahulu ya. Jadi kita tulis di sini trolinya biar nggak maju dulu. Troli.aktif sama dengan false. Maka dia akan berhenti. Nah, setelah trolinya false, kita akan buat fungsi mulai simulasi. Function mulai simulasi. Apa yang terjadi ketika mulai simulasi? Troli.x sama dengan troli.xa, waktu sama dengan 0, jarak sama dengan 0, kemudian troli.aktif sama dengan true. Ini adalah aplikasi ketika dia itu dimulai simulasinya. Ya, jadi ketika diklik, aplikasinya akan mulai. Maka dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Sementara kalau ulang, function ulang simulasi itu kodenya sebenarnya sama ya, kodenya ya, mengulangi simulasi sama mengulangi, sudahlah sama aja nggak apa-apa, kita copy paste lah di sini ya, kodenya sama untuk simulasi, mulai simulasi dan mengulangi simulasi, kodenya sama. Kita uji coba, Ctrl Enter. Kalau ada yang salah ya, kalau ada yang salah seperti ini, kita double klik, kurang S, ngetik kodenya kurang S, kita jalankan. Simulasi, posisinya masih stop, kecepatan bisa kita atur,
Kita play. Oh, error nih malahan ya. Ya, sebentar. Simulasinya malah kacau nih. Kita coba lihat. Trolley.x sama dengan trolley.xa. Kemudian trolley.aktif sama dengan true. Kecepatan ya, ini ketika saya play dia lari ke sana. Saya tidak tahu entah kenapa itu. Saya coba cek terlebih dahulu menggunakan trace. Sebenarnya sudah betul, kecepatannya sudah 5. Hanya saja kok larinya ke sana ya. Saya coba cek terlebih dahulu. Oke, yang salah di XA-nya ya. Oke, sudah. Maaf ya kodenya saya pindah-pindah. Ini harusnya bergerak, harusnya berjalan. Tapi tidak berjalan, saya tidak tahu ini alasannya apa. Saya coba nyontek dulu ke kode sebelah di MPI komponen. Di MPI komponen sudah ada mode yang sama, nanti bisa dilihat. Ketika play ditekan, oke, troli dot waktunya jadi 1, ketika diulang, gerak troli, dan sebagainya. Oke, kita coba cari tahu alasannya kenapa kok aplikasi kita tadinya sudah berhasil, kok ini jadi mati lagi. Kenapa ini? Oke, ini dipencet, tidak terjadi apa-apa. Aktif sama dengan false. Waktu sama dengan 0. Jarak sama dengan 0. Kita coba. Ya, tidak ngefek nih ya. Entah kenapa ini, saya salahnya di mana, saya kurang paham nih. Kita coba kembalikan saja tanpa tombol tadi ya. Kalau tanpa tombol tadi, di sana langsung jalan atau tidak. Tadi kita menambahkan troli aktif, jadi dia langsung jalan. Sekarang tidak mau jalan, padahal tadi trolinya jalan dengan mudah ya. Coba kita hapus dulu yang tadi kita tambahkan. Apa yang menyebabkan si simulasinya nggak mau jalan nih? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan nih. Ya, entah kenapa tiba-tiba tadi aplikasinya ya nggak salah ya, tapi tiba-tiba saja tidak berjalan. Kita coba
menonaktifkan beberapa deh. Sebentar, saya nonaktifkan terlebih dahulu. Saya juga tidak tahu alasannya apa. Tadi sebenarnya berjalan dengan normal, tapi tiba-tiba tidak bergerak sama sekali. Ya, ini kan tidak bergerak sama sekali nih. Padahal sudah. Oh, saya salah ini ya. Function geraknya terhapus. Mohon maaf nih, Bapak Ibu. Di sini tadi ada fungsi gerak. Fungsi geraknya terhapus ya. Jadi makanya tidak ini ya. Tidak bergerak nih. Ini kan ada fungsi geraknya seperti ini ya tadi ya. Ternyata terhapus ya. Nah, ini tadi kan sudah berjalan dengan normal ya. Ya, tinggal tombol ini untuk mengaktifkan. Ternyata tadi pas saya menuliskan kodenya, fungsi yang penting malah terhapus ya. Makanya saya kok kehilangan banyak apa itu namanya tadi gerakan ya. Saya kembalikan lagi. Berarti sekarang kita kembalikan lagi si tombol tadi. Ya, di situ ada mulai simulasi dan ulang simulasi. Saya tulis di sini mpi.klik mulai. Nah, mulai itu adalah nama dari tombol mulai dan ulang adalah nama tombol dari mengulang. Jadi di sini saya tulis mulai simulasi. Kemudian yang ulang adalah ulang, ini untuk mengulang simulasi. Nah, kita kasih coba seperti ini ya. Semoga saja kali ini berhasil. Trolly.aktif sama dengan false. Ya, tetap tidak berhasil. Entah kenapa ini. Sebentar, saya coba cek. Ini seharusnya Bapak Ibu, hasilnya kayak gini seharusnya ya. Kalau yang di MPI komponen, itu kalau dijalankan, secara harusnya di virtual lab ya, di lab gerak, nah itu seharusnya jalan seperti ini. Dan kalau ini saya retry, dia balik ke awal, jadi seperti itu. Rencananya seperti itu ya. Hanya saja kodenya saya ubah sedikit tapi malah nggak jalan ya. Saya coba lagi, saya cari kesalahannya di mana. Saya samakan dulu kodenya dari yang di sini. Oke, trolly.aktif diletakkan di waktu gerak ya. Setelah gerak, terus kemudian di oke. Saya coba ke sini untuk memperbaikinya. Trolly.aktif ini diletakkan setelah fungsi gerak dieksekusi. Ya. Terus kemudian dijalankan. Oke, itu dia. Hanya satu apa itu namanya, satu teks yang salah posisinya. Kemudian jadi ini ya, jadi salah ya. Oke. Sebentar, ini ada satu gambarnya belum terhapus kalau mengulang. Ulangi simulasi. Nah, ketika mengulangi simulasi, gambarnya kita hapus Bapak Ibu, mpi.hapus gambar. Titiknya kita hapus. Oke, saya coba ya sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu tadi salah meletakkan satu baris kode. Nah, di sini kecepatan bisa kita atur, misalkan seperti ini, bisa lebih cepat kecepatannya, jaraknya lebih besar, atau kecepatannya kita atur lebih lambat. Kita ulang. Oh iya, ini ketika diulang, bentar, masih ada yang salah juga. Troli ini yang salah ada di sini juga ya. Troli mulai simulasi. Nah, kita coba lagi. Kita play, ini kecepatannya 5. Ya. Kemudian kita coba kurangi, kita refresh, ini kecepatan 1,5. Nah, lebih kecil, kita bisa naikkan kecepatannya. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita bisa menguji coba mengubah berbagai macam variabel di sana.
Dan kita juga nantinya bisa menambahkan apa istilahnya ya, si variabel akselerasi, variabel friksi dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita mendefinisikan di bagian ini tadi. Ya, bagaimana mengatur kecepatan, waktu dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai permodelan matematika simulasi. Hanya di sini saja Bapak Ibu. Intinya mengubah rumus fisika ke dalam sebuah simulasi digital ya. Nah, di MPI komponen Bapak Ibu itu juga sudah ada membuat gambar yang di sini ya, ada membuat panah, kemudian membuat grafik sinus. Kemudian kalau mengikuti yang di YouTube malah lebih advance lagi. Kalau ini yang memang untuk pemula, jadi misalkan membuat sistem koordinat, ya, kemudian ada membuat garis sinus seperti ini, kemudian ada membuat panah untuk resultan vektor misalkan, terus kemudian untuk membuat gerak seperti tadi yang kita demonstrasikan. Nah, ini nanti juga bisa ditambahkan lagi di beberapa di beberapa laboratorium virtual, misalkan nanti Bapak Ibu bisa membuat versi yang lebih kompleks, misalkan rangkaian listrik, kemudian ada yang sistem fluida dan sebagainya, itu sudah ada di punya saya, ada di laboratorium virtual yang ada di YouTube. Jadi kalau ini saya share di layar, nah nanti Bapak Ibu bisa membuka di YouTube, di channel saya, bagian virtual lab. Nah, di bagian virtual lab itu nanti akan ada banyak sekali sampel-sampel yang menggunakan komponen warahmatullahi wabarakatuh. Komponen si laboratorium virtual ini ya. Sebagai contoh, misalkan ingin membuat konversi suhu, misalkan di sana sudah ada si objek-objek yang bisa digunakan. Jadi bagaimana memasukkan Celsius ke Fahrenheit, terus kemudian dia langsung otomatis menyesuaikan, atau mungkin membuat sebuah sistem kalor sederhana gitu ya, dengan kita bisa ngetes burnernya, kemudian ada termometernya, jadi ini bisa dites, nanti bisa di-drag seperti itu. Nah, maka mendidihnya akan jauh lebih lama daripada volumenya ketika sedikit. Jadi ini kalau saya nyalakan, nah ini proses mendidihnya. Nah, ini semuanya sudah siap pakai Bapak Ibu, sudah tinggal di drag and drop seperti yang saya lakukan tadi. Kodenya juga tidak terlalu banyak. Ini ada pengkodeannya ya. Nah, di sini juga pengkodean juga sudah ada di YouTube. YouTube-nya Wanda W gitu ya, khusus bagian virtual lab. Itu nanti sudah ada prosedur-prosedur membuat yang lebih advance, baik dari sisi fisika, kimia, terus kemudian kalau biologi masih belum saya share. Nah, lampu ini juga membutuhkan sistem rangkaian elektronik, tinggal di drag and drop. Nah, ini baterainya masih di posisi atas, Anda bisa mengirim baterai ini ke posisi bawah, dan seterusnya.